wabarakatuh. Selamat datang di video saya. Oke, seperti biasa kali ini kita akan melaksanakan praktikum elektronika daya. Kali ini percobaan kita berkaitan dengan rangkaian penyulutan atau rangkaian pemicu. Jadi rangkaian pemicu itu adalah rangkaian yang digunakan untuk meng-on-kan beberapa jenis perangkat semikonduktor seperti SCR, UJT, MOSFET, dan sebagainya. Jadi untuk percobaan pertama ini kita menggunakan UJT, kemudian dengan 2 gambar, kemudian percobaan selanjutnya kita akan menggunakan tiristor. Jadi di sini kita punya rangkaian penyulutan untuk menyulut UJT. Jadi untuk menyulut UJT kita gunakan rangkaian ini. Jadi bisa kita lihat di sini. Ini adalah resistor variabel atau bisa dikatakan pengatur untuk kita mengatur penyulutan. Jadi bisa kita gunakan resistor variabel ini, potentiometer. Oke, jadi seperti biasa kita hanya akan menunjukkan video singkat. Maksudnya saya akan menunjukkan video singkat bagaimana hal-hal yang terkait dengan rangkaian ini. Jadi kita akan coba dulu menjalankan simulasi untuk mengetes apakah rangkaian kita ini bekerja. Kemudian saya akan menunjukkan juga percobaan-percobaan selanjutnya, namun tidak begitu lengkap karena nanti akan kita bahas secara lengkap pada laporan yang akan kita buat. Oke, baiklah, karena saya juga menggunakan VSM, jadi kita bisa mengatur besaran gelombangnya di sini. Nanti akan kita sesuaikan percobaannya dengan panduan job sheet. Misalnya bagaimana nanti besaran gelombang atau listrik yang akan kita masukkan, kemudian langkah-langkah selanjutnya. Jadi kurang lebih seperti ini untuk rangkaian pertama. Jadi kita menggunakan osiloskop untuk melihat gelombangnya. Kemudian kita menggunakan VSM untuk mengatur gelombang masukan. Baiklah, ini merupakan rangkaian kedua untuk percobaan pertama. Jadi bisa kita lihat perbedaannya dari yang sebelumnya. Selain menggunakan sumber AC untuk masukan, di sini juga terdapat tambahan lain yaitu SCR. Jadi kita punya SCR kemudian UJT di sini. Jadi ini rangkaian untuk memicu kedua komponen ini. Kemudian kita bisa melihat di sini ada tambahan kumparan untuk beban RL. Kemudian sama seperti tadi kita juga akan menggunakan potentiometer atau resistor variabel ini sebagai pengatur kita untuk melakukan pemicuan terhadap rangkaian kita ini. Oke, ini osiloskop. Jadi ini merupakan alat ukur kita untuk melihat bentukan gelombang dan sebagainya. Oke, kita tes menjalankan rangkaiannya. Untuk kemudian rangkaian ini sekali lagi akan kita sesuaikan dengan job sheet. Kemudian akan kita catat hasilnya dan kita kerjakan sesuai dengan panduan dari job sheet untuk mengerjakan laporan kita. Oke, bisa dilihat di sini. Jadi nanti kita akan atur-atur saja putar-putaran ini untuk melihat bentukan gelombang dan sebagainya. Baiklah, bisa kita lihat rangkaiannya bekerja. Oke, kita akan langsung saja maju pada rangkaian yang ketiga atau percobaan kedua. Baiklah, ini merupakan implementasi dari rangkaian yang ketiga, percobaan yang kedua, yaitu pemicuan menggunakan IC TCA. Jadi yang akan kita picu kali ini adalah tiristor. Jadi kita akan memicu tiristor menggunakan IC TCA. Ini merupakan gambar dari job sheet. Bisa kita lihat gambarnya.
mungkin agak terpotong, jadi di sini ada penjelasan tambahannya. Jadi kita kembali pada simulator. Bisa kita lihat di sini ada beberapa komponen. Komponen yang harus ada di sini yaitu ini resistor variabel, salah satunya, kemudian sumber dan sebagainya. Kita juga punya generator di sini, kemudian osiloskop sebagai alat ukur gelombangnya menggunakan osiloskop. Oke, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Tapi sebelum kita akhiri video ini, kita akan melihat dulu apakah rangkaian yang kita buat ini benar-benar bekerja dan bisa kita pakai untuk mengukur. Jadi nanti kita akan melakukan pengukuran, kemudian melakukan rekam data atau screenshot dan sebagainya. Kemudian datanya akan kita olah dan kita masukkan ke dalam laporan. Oke, baiklah, saya akan melakukan pengetesan. Baiklah, ada gelombang yang terbentuk di sini, jadi akan kita sesuaikan lagi sesuai dengan panduan Jobsi. Oke, baiklah, mungkin itu saja video percobaan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Jadi untuk kritik dan saran mohon langsung ditulis atau diberikan agar saya bisa lebih baik lagi ke depannya. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.